kita lanjutkan dulu ke presentasi kedua nih, karena ada Pak Edwin yang mungkin akan lebih dalam nih ngebahas soal zero trust architecture dari kacamata Fortinet yang banyak memiliki pengalaman di sana. Pak Edwin, bisa mendengar suara saya, Pak? Ya, bisa. Oke, terima kasih. Pak Edwin, kita sekarang lanjut ke presentasi Pak Edwin. Mungkin lebih memperdalam lagi soal zero trust, mungkin juga strateginya seperti apa. Silakan Pak Edwin. Ya, silakan dimulai presentasinya. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Faisal, pemaparannya. Saya rasa sudah mencakup semuanya kayaknya apa yang mau saya omongin gitu kan ya. Terima kasih juga ke Pak Riki, Pak Sudarto yang sudah menyampaikan waktunya hari ini untuk kita sama-sama berdiskusi. Ya, jadi nggak banyak slide saya. Nanti kita mungkin prefer lebih ke arah diskusi Q&A, biasanya akan lebih hot di sana biasanya ya. Nanti kalau misalnya butuh hal yang detail mengenai produk kita, solusi kita, ya bisa anytime kontak kita. Ya, kita selalu siap membantu memberikan solusi yang terbaik buat customer kita. Kemudian saya akan start dulu aja, seperti tadi juga Mas Wisnu sharing, ya saya juga akan share sedikit mengenai Fortinet. Mungkin kalau bagi beberapa Bapak Ibu semua di sini yang belum menggunakan Fortinet, ya saya akan share sedikit mengenai Fortinet, tapi kalau yang sudah menggunakan Fortinet, terima kasih, dan ini adalah gambar headquarter kita, kantor terbaru kita, yang harusnya ready di tahun lalu, peresmian tahun lalu, cuma karena pandemi baru diresmikan beberapa bulan yang lalu, ya, dan kita mempunyai headquarter yang cukup besar sekarang di Sunnyvale di California, ya, jadi sekitar 1,5 jam driving dari San Francisco, dan kita sudah masuk ke usia tahun ke-21 sekarang di market, jadi kita bukan new kid on the block, dan di Indonesia sendiri kita sudah memasuki usia ke-11 tahun. Ya, dan saya pribadi sekarang sudah masuk di usia ke-6 tahun, jadi paling nggak udah setengah perjalanan Fortinet saya sudah ada di Indonesia. Dan kita berkembang cukup besar sekali, dan kita juga baru memberikan report kita terhadap quarter 2 kita terakhir dengan result yang cukup bagus, dan itu juga bisa dilihat dengan pergerakan nilai saham yang cukup fantastis, dan itu memperlihatkan bahwa kinerja Fortinet adalah satu perusahaan yang cukup bagus, dan kita mempunyai cash yang cukup banyak, dan kita mempunyai patent yang cukup banyak, sertifikasi, dan juga customer yang sudah melewati 500.000 customer worldwide. Ya, dan kita juga mempunyai solusi yang cukup banyak, dan hari ini salah satunya adalah JTNA. Ya, kita punya solusi lebih daripada 30 solusi saat ini, dan ini akan kita bahas hari ini adalah JTNA. Nah, ini sekilas aja gambaran segini banyak, ya ini mungkin metropolitan daripada solusinya Fortinet, ya segini nggak bikin kompleks harusnya, tapi harusnya semua saling mendukung, saling terintegrasi, dan banyak yang bisa kita tawarkan selain JTNA. Ya. Nah, apa sih JTNA itu sebenarnya? Apa sih yang mendorong dari segi JTNA, dari segi bisnis? Sebenarnya ada 3 elemen di sini yang harus kita lihat, bahwa terutama ini didorong oleh sekarang juga dengan masifnya hybrid workplace, ya, environment yang sekarang benar-benar mendorong kita untuk ya bukan WFH aja, tapi WFA sekarang, ya, anywhere. Kita nggak tahu, ya, orang itu bisa di kamar mandi, bisa di kamar tidur, ya, bisa di kolong jembatan, ya, bisa langsung sambil lari. Ya, kita nggak tahu ada di mana sekarang karyawan kita. Jujur aja, saya pun juga agak lost karyawan saya ada di mana seperti itu. Tapi yang penting kan adalah kinerjanya jalan. Ya, semua akses bisa kita lihat. Orang ini masuk kemana-kemana kita bisa lihat. Itu paling penting. Ya, nah jadi juga ini menjadi satu tantangan sekarang. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan user experience? Ini juga punya tantangan, terutama teman-teman IT, teman-teman security. Ini akan challenging, ya. Di dalam kandang sendiri aja susah, apalagi di luar kandang, seperti itu, istilah seperti itu, ya. Yang kontrol aja susah di dalam kandang, apalagi di luar kandang. Kemudian dengan cloud journey yang kita tahu sangat pesat sekali sekarang perkembangannya di Indonesia. Kita lihat sebegitu banyak top cloud provider, basically semua ada di Indonesia saat ini, dan semua berlomba-lomba untuk membangun data center di Indonesia sesuai dengan requirement regulator yang ada di Indonesia, dan ini juga meningkatkan satu celah, ya, karena segitu mungkin masifnya kita memindahkan aplikasi mereka ke cloud, dan itu juga membuat cloud aplikasinya juga menjadi aplikasi anywhere, everywhere seperti itu. Nah, itu juga kita harus mempunyai satu fleksibilitas dalam hal memanage. Ini juga kompleksitas yang muncul
dari teman-teman di IT ataupun teman-teman dari aplikasi. Yang ketiga, last but not least adalah lebih ke arah attack ya, dan kita tahu bahwa ransomware adalah attack yang dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak pernah berhenti. Ya, dan makin meningkat menurut saya, makin tinggi ya, karena sehubungan dengan teknologi yang meningkat, sebenarnya ini juga meningkat. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai satu standar granular application access ya, yang selalu terus menerus, dan bagaimana kita bisa make sure bahwa kita tidak di attack. Ini yang paling penting. Nah, kemudian ini kita lihat tadi bahwa berubah arsitektur yang tadinya hanya hijau di tengah data center, kemudian tadi Pak Faisal ada bicara mengenai micro segmentation, kalau di kita ada istilahnya internal segmentation, ya, kemudian kita bergerak maju sedikit mengenai branch, campus, kemudian di MZ, sekarang remote, ya, jadi makin besar, bukannya makin kecil, tapi makin besar dan makin luas. Nah, sebegitu kompleksnya sehingga yang paling kompleks adalah bahwa semuanya itu berhubungan, tidak ada satupun yang tidak terhubung satu sama lain. Ya, jadi yang tadinya mungkin hanya manage data center bisa dibayangin sekarang bisa harus memanage misalnya additional another 6 area. Ya, bisa dibayangkan seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita bicara mengenai ini ada Gartner definition, nanti bisa dibaca ya, ada market guiders, ada versus management. Tapi yang saya tambahkan di sini di bahasa Indonesia adalah bahwa ya JTNA itu kan Zero Trust Network Access. Intinya adalah bagaimana kita itu bisa mempunyai visibilitas. Tadi juga sudah di-mention oleh Pak Faisal. Bagaimana kita punya visibilitas? Bagaimana kita bisa mengetahui? Bagaimana kita bisa mengkontrol? Dan siapa aja yang ada di network parameter kita? Apakah dia akses dari manapun? Kita tahu dia ada di mana. Nah, ya, yang paling penting adalah setelah dia masuk kepada network kita, dia mengarah kemana, dia akses kemana. Jadi semua ini berhubungan, makanya makin luas. Nah, itulah kita bilang bahwa kenapa begitu pentingnya kita harus mempunyai yang namanya secure Zero Trust Network Access, bukan hanya JTNA, tapi kita tambahkan dengan secure. Ya. Nah, ini elemennya tadi. Jadi ada 3 elemen. Yang paling kiri ya ini adalah elemen sebagai users. Ya. Makin meningkatkan usersnya itu bisa ada user yang di data center, klien kita, campus wide, branch, home. Even traveling, ya kan sekarang kita di pesawat ada wifi, ya kita nggak tahu kita kerjanya jam apa gitu loh, ya nggak jelas kalau di udara kan jamnya nggak jelas seperti itu, ya jadi sebentar di jam Indonesia, kalau kita ke Amerika jam Indonesia, jam Singapura, jam Jepang, jam Pasifik, kemudian kita masuk West Coast, masuk East Coast, nggak jelas di mana seperti itu, karena semuanya gampang. Kemudian di tengah itu adalah bagaimana kita mengakses. Tadi juga dijelaskan bagaimana kita bisa melakukan monitoring, enforcement, bagaimana kita mengetahui identitas daripada user kita, bagaimana policy kita, ya kemudian apakah kita menerapkan SASE seperti itu. Nah, di sebelah kanan adalah lebih ke arah infrastruktur lah, data center kita, cloud kita, SaaS kita. Nah, itu yang mungkin saat ini basically menurut saya semua perusahaan pasti sudah mempunyai perimeter yang kuat untuk area sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri makin luas, ya itu juga menjadi tantangan. Nah, ini salah satu pendekatan Fortinet yang kita bilang Fortinet Security Fabric. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang sudah kenal Fortinet mungkin sudah terhipnotis dengan gambar ini, ya karena inilah cara kita untuk menghipnotis orang beli Fortinet. Joke aside, gitu kan ya. Ikutin pergerakan titik-titik animasi di sebelah kanan itu dan pasti Bapak Ibu semuanya setelah ini mungkin akan kontak saya untuk beli Fortinet, karena Ibu sudah terhipnotis seperti itu. Tapi kenapa kita bisa mempunyai seperti ini? Fabric itu bicara mengenai satu rajutan, ikatan yang kuat. Nah, kita mempunyai satu solusi yang broad, luas. Ya, jadi tidak hanya satu, tidak hanya seperti mungkin vendor-vendor lain yang hanya terfokus dengan satu solusi. Kita punya solusi yang sangat luas, sangat broad, ya, wide and deep. Kemudian kalau kita punya yang luas dan deep, kita harus terintegrasi. Ya, kalau kita nggak terintegrasi, ya akan meningkatkan kompleksitas. Manajemennya susah gitu loh. Nah, karena kita mempunyai solusi yang banyak, kita juga harus berkewajiban untuk bisa mengintegrasi solusi dengan benar. Nah, last but not least adalah luas, integrasi, otomatisasi. Nggak bisa manual. Ya, kalau manual sih bisa bonyok kita untuk handle seperti ini. Mungkin kita kalah cepat. Ya, kita punya threat actor itu adalah sprinter, kita adalah pelari maraton. Ya, nggak bakal ketemu. Gitu kan ya, kita finish duluan, mereka finish duluan, kita masih lari-lari seperti itu. Jadi ini harus otomatisasi, ya, dan semuanya sudah terintegrasi dengan misalnya dengan kita AI driven,
machine learning, dan semua solusi kita sudah terikuti dengan AI dan machine learning. Nah, kemudian ini juga Zero Trust, another kind of pandangan mengenai knowing, control, everything that saya bilang ada di network, ya, sebegitu kompleks sekarang. Ya, tapi nggak berarti bahwa kompleks ini kemudian membuat satu kesulitan, enggak, justru ini menjadi tantangan. Ya, bagi orang IT, orang security, kompleksitas itu adalah tantangan. Ya, kalau nggak kompleks itu nggak seru katanya. Ya, jadi kita jangan anggap ini sebagai suatu kelemahan, tapi justru ini suatu tantangan. And once kita bisa solve problem ini, kita bisa handle ini, ya, then ini mungkin bisa seperti medali emas Olimpiade kan, seperti itu. Ya, tapi kita harus percaya bahwa ini bukan kompleks. Ya, kompleks itu adalah nature of IT peoples. Ya, kalau kita tidak suka kompleks, kita salah jurusan. Karena kenapa? Karena dari kita belajar IT pun, kabel pun udah seliweran seperti itu, udah kayak spaghetti kabel. Nah, itulah kompleksitas dari awal udah seperti itu. Ya, jadi don't worry. Ya, kita punya solusi. Yang paling penting adalah mencari partner yang benar, mencari vendor yang benar untuk membantu menyelesaikan ataupun membantu memberikan solusi yang tepat. Ya, itu yang penting. Nah, jadi bagaimana mengevolusi dari traditional VPN ke JTNA. Jadi mungkin tadinya ya VPN mungkin dengan token, ya, dengan password, ya, kemudian one time trust check sudah cukup, kemudian begitu masuk bisa seliweran kemana-mana aja, seperti itu gitu kan ya. Kemudian ya tidak mempunyai rule set yang kompleks tapi terlalu generik. Ya, sehingga begitu satu tembus ya tamat, semuanya tembus seperti itu. Nah, ketika kita move ke JTNA, ya kita mempunyai satu trust check itu yang continuous. Memang kadang-kadang memunculkan ketidaknyamanan, tapi ini ada trade off nih. Ya kan, kita kita bisa memberikan kenyamanan yang aman. Ya, atau mungkin aman tapi nyaman. Itu yang kita mau lakukan, bukan bertolak belakang. Nah, bagaimana kita mempunyai spesifik access application? Ya, kalau tadi Pak Faisal bilang bahwa ya, atau Pak Austin bilang bahwa ya kalau misalnya yang bagian urusan HR, ya urusannya aplikasinya urusan HR, jangan ngurusin aplikasi logistik, nggak nyambung. Ya, yang urusan masalah finance ER, yang ngurusinnya masalah ER, ya jangan ngurusin masalah CEO, kacau nanti. Nah, jadi semua aplikasi itu harus ada spesifikasinya. Nah, yang terakhir resolusi adalah bahwa kita harus mempunyai satu user contextual rule set. Jadi kita harus mempunyai policy, rules yang yang banyak gitu kan ya, dan spesifik ke masing-masing orang. Nah, ini sebenarnya juga menambah lahan pekerjaan di dunia IT, terutama security. Karena kenapa? Karena areanya banyak. Jadi nggak hanya satu IT security, enggak, tapi banyak sekali konsep-konsepnya, dan itu sekarang membuka lapangan kerja yang cukup banyak. Ya, tinggal kita aja nih gimana menggenjot tenaga kerja yang bisa mumpuni di area security. Ya, jangan sampai kita menjadi satu employee yang tidak trust. Ya, masa kita jualan Zero Trust, kita sendiri tidak di-trust, kan nggak lucu seperti itu. Ya. Nah, ini automatic secure connection. Jadi ya, ini salah satu wire diagram lah, gimana sih cara konektivitasnya seperti itu kan ya. Jadi kita lihat bahwa di atas itu adalah platform di cloud, data center, ada public cloud, ada private cloud. Ya, rata-rata sekarang kan customer sudah hybrid ya, ada yang private, ada yang public, ada data centernya tersebut. Kemudian di bawah itu adalah klien-kliennya, ya, campus wide, branch wide, remote, seperti itu kan. Nah, itu nanti tengah-tengah ada firewall dulu, ya, ada SASE dulu, ini cara pergerakan datanya seperti ini. Nah, jadi kita harus mempunyai satu security, ya, bagaimana kalau misalnya kita menerapkan solusi di private cloud, ya di public cloud juga harus sama. Ya, tidak boleh beda. Ya, mentang-mentang itu di public itu urusan orang lain, private urusan kita enggak. Ya, karena data punya kita. Kita boleh numpang, tapi yang numpang itu kita, bukan yang ditumpangin. Tetap aja kita harus mengamani data kita. Kita harus menjaga keamanan kita. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi apa sih pengalaman di kita dalam hal bicara mengenai Zero Trust, ya JTNA seperti ini. Jadi kita harus mempunyai satu granular control, ya, authentication itu per session. Ya, sama. Jadi kita juga punya namanya SSO. Kita masuk, kita connect gitu kan ya. Tapi setelah kita tidak berapa lama kita idle, itu akan terputus. Otomatis, nggak mungkin dibikin idle terus, akan terputus. Kemudian authentication yang kuat, ya, satu layer mungkin kurang. Sekarang mungkin setelah password ada ID, password, ada PIN, ada OTP, ya mungkin besok ke depan lagi ada tambah apa lagi kita nggak tahu. Ya mungkin harus pakai face, muka gitu kan ya.
Nah, jadi repot seperti itu ya. Tetapi ya itulah kebutuhan kita. Kemudian central management itu juga penting. Kita bisa punya satu visibilitas terhadap semua yang ada di network kita, siapa-siapa yang masuk. Application juga kita harus tahu gimana. Jangan sampai kita lupa. Begitu taruh di cloud, kita lupa nih. Ini aplikasinya ada di mana nih ya? Tiba-tiba hilang gitu loh. Taruh di cloud, kagak ketemu. Kemudian di cloudnya cloud A, cloud B, cloud C, nggak tahu gitu kan. Oh di mana? Wah itu cilaka itu seperti itu. Ya, jadi kita juga harus tahu bahwa kalau kita taruh memang mudah, tapi kita juga harus tahu dari segi administrasi harus jelas. Kemudian ya user access allowed only to necessary, ini penting banget ya. Bahkan ada cerita misalnya kalau misalnya ada karyawan yang sudah keluar dari perusahaan pun masih bisa punya akses. Ya, kenapa? Karena aksesnya masih ada, belum dihapus. Ya, ID-nya masih ada, password-nya masih ada. Dan itu kejadian. Nah, makanya juga dari segi security policy, dari segi enforcement itu juga harus jelas. Nah, kemudian ya leveraging, nah bagaimana Fortinet memberikan value add advantage kepada customer ya. Bagi customer-customer yang sudah menggunakan Fortinet, ya terutama menggunakan FortiGate itu bisa di leverage. Ya, kebanyakan JTNA solution yang ada ini adalah lebih ke arah SASE only. Ya, dan itu kemungkinan juga bisa mahal. Nah, bagaimana customer juga meleverage yang sudah menggunakan SD-WAN solution yang Fortinet atau mungkin SD Branch, itu tinggal bisa di-leverage saja. Tinggal menambahkan beberapa produk yang harusnya tidak terlalu mahal dan bisa langsung jalankan dengan solusi untuk JTNA-nya. Ya, kemudian ya dengan FortiGate pasti itu bisa jalan. Dan yang paling penting nih, biasanya orang bilang, Pak, ini license-nya mahal enggak? Gitu kan, selalu seperti itu, ya kan? Ini biasanya orang suka nih, no license required. Ya, yang dibutuhkan hanya money. Oh sorry, ya, saya nggak bisa ngomong sama itu. Jadi no license required, tapi money required seperti itu, gitu kan ya. Jadi tidak ada license, ya simply feature FOS untuk OS-nya dan FortiClient-nya untuk turn on aja, seperti itu. Jadi license-nya tetap hanya ada di FortiGate, ya, tapi untuk depan-depannya itu tidak ada license yang dibutuhkan. Ya. Nah, kemudian ini rangkumannya. Bagaimana Zero Trust dari JTNA jadi Fortinet bisa memberikan user experience yang lebih mudah, tidak membuat satu hal yang susah mungkin pemikiran kompleks menjadi lebih kompleks. Jadi harusnya kita memberikan satu solusi yang bisa meminimalisasi kompleksitas sehingga memberikan satu output yang lebih bagus, yang lebih positif. Ya, tapi kontrol tetap harus kita punya dan itu kembali kepada protokol ya, kepada proses. Ya, masing-masing harus punya proses. Kita mempunyai barang yang canggih, mempunyai orang yang sakti, yang pintar, gitu. Mungkin nggak perlu tidur 24 jam, udah ngalahin robot seperti itu kan ya. Tapi prosesnya nggak bagus, sama aja, gitu kan ya. Jadi kita juga harus tahu seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah bahwa begitu kita punya proses, kita mempunyai policy. Nah, policy itu harusnya dimanapun orang itu ya berada ya, mau di on-prem, di off-prem, kita harus mempunyai treatment yang sama. Apa treatment yang sama? Zero trust. Ya, tapi bukan kita tidak percaya karyawan kita tidak percaya staff kita tidak percaya partner kita, enggak. Tapi lebih ke arah bagaimana kita make sure bahwa itu bukan satu kamuflase. Ya, jadi kira-kira dari saya itu dulu aja, nggak mau terlalu teknikal. Dan kalau terlalu teknikal agak bingung jelasinnya, karena butuh whiteboarding, gambar-gambar, biasanya seperti lebih seru kalau teknikal. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran apa itu JTNA. Dan nanti pada saat Q&A, ya saya rasa juga dari Pak Riki, Pak Sudarto, yang dari user yang sudah menerapkan, pasti akan memberikan pandangan yang cukup menarik juga. Itu dulu, Mas Wisnu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edwin atas sharingnya menarik tuh Pak, bahwa tadi tuh ya, bahwa ternyata saya kan ngebayangin kalau solusi JTNA itu sebuah solusi yang melibatkan banyak produk, tapi mungkin tadi kalau Bapak Pak Edwin sempat nyebut bahwa sebenarnya kalau yang udah pakai SD Branch-nya Fortinet itu bisa langsung leverage ke arah Zero Trust, gitu ya. Ini udah jadi bagian dari Zero Trust tersebut, Pak ya? Iya, jadi sudah ada itu udah portion security-nya hanya menambahkan beberapa komponen, ya basically customer sudah bisa mendeploy yang namanya secure Zero Trust Network Architecture. Jadi kita ada kata-kata secure-nya, karena itu strong word-nya kita. Jadi kalau orang jual JTNA, kita tambah S di depannya, seperti itu. Bukan STLR ya, tapi secure JTNA. Oke. Berarti JTNA pun ada yang bahasanya bisa, kalau udah JTNA belum masih ada level di atas itu Pak ya, secure ya Pak ya. Jadi nggak sobat JTNA bisa mencapai level secure JTNA. Betul sekali. Harus ada S-nya depan ditambahin gitu. Oke, jadi enak tuh ya panas-panas gini.